Yap, pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang Red Bull Rookies Cup, di mana kalau kita lihat sejarahnya Red Bull Rookies Cup itu dimulai dari tahun 2007 hingga 2021 ini, dan next 2022 pun masih tetap ada Red Bull Rookies Cup. Yang menarik adalah di ajang Red Bull Rookies Cup itu menggunakan motor yang sama semua, disediakan oleh promotor atau panitia, dan seluruh negara boleh mengikuti ajang Red Bull Rookies Cup, tidak terkhususkan hanya untuk pembalap Eropa aja. Nah, apakah Indonesia sudah punya wakil di Red Bull Rookies Cup? Yang jelas sudah ada. Sejak tahun 2018, Gary Salim sudah mengikuti Red Bull Rookies Cup, dilanjutkan oleh Mario Suryoaji di tahun 2019, dilanjutkan lagi di 2020, dan dilanjutkan lagi di 2021. Nah, di 2022 ini ada pembalap Indonesia juga yang terdaftar di Red Bull Rookies Cup musim 2022, yakni Fadila Arbi Aditama. Ya, kalau bisa kita katakan Fadila Aditama ini adalah anak didikan dari Astra Honda Racing Team ataupun grup dari Astra Honda Racing Team. Nah, secara konsep saya nggak paham ya, apakah mereka ini dipilih langsung oleh promotor dari Red Bull Rookies Cup ataupun mereka diajukan oleh dari lokalnya ya, atau dari ajang sebelumnya. Karena kita tahu Red Bull Rookies Cup itu mengambil dari beberapa pembalap-pembalap di ajang regional seperti Asia Talent Cup, terus juga British Talent Cup, terus ya macam-macam lah. Dan juga Red Bull Rookies Cup itu menerima pendaftaran melalui online seperti halnya Asia Talent Cup. Sedikit yang saya tahu seperti itu konsepnya kalau kita buka dari website Red Bull Rookies Cup. Siapa aja juara-juaranya dari Red Bull Rookies Cup sejak awal, yaitu Johan Zarco di 2007, dan juga ada JD Beach di tahun 2008. Ada Jacob Cornfield di tahun 2009, ada Jacob Gagny di tahun 2010, Lorenzo Baldassari juara di tahun 2011, Florian Alt di tahun 2012, Karel Hanika di tahun 2013, Jorge Martin di tahun 2014, Mas Bo Ben Nesder di tahun 2015, dan Ayumu Sasaki 2016, Kazuki Masaki di tahun 2017, dan Chan Ochu di 2018, Carlos Tatai di 2019, dan Pedro Acosta di tahun 2020, David Alonso di tahun 2021 ini. Di tahun 2022 ya belum ya, orang belum mulai. Oke, secara historis Indonesia sudah mempunyai wakil di ajang Red Bull Rookies Cup walaupun belum sampai tahap juara umum atau juara Red Bull Rookies Cup. Oke, kita lihat di musim 2018 juaranya adalah Chan Oncu dari Turki, posisi kedua ada Deniz Oncu, Javier Artigas di posisi ketiga, dan ada Philip Salak, Yamanaka, terus juga Yuki Kuni di posisi 9. Gary Salim berada di posisi 18 dengan mengumpulkan 23 poin. Di bawahnya ada Billy Van Erde dari Australia. Ya, ini nama-nama yang ikut di musim 2018. Bagaimana kalau kita pindah ke musim 2019? Di saat musim 2019, juara Red Bull Rookies Cup adalah Carlos Tatai mengumpulkan 194 poin, disusul oleh Pedro Acosta di posisi kedua dengan 162 poin. Di posisi 3 ada Noguchi dengan 151 poin. Posisi 4 ada David Salvador, dan kita lihat bagaimana dengan posisi Mario Suryoaji. Di 2019 masih ada Yuki Kuni ikut Red Bull Rookies Cup ya. Dan ternyata Mario Suryoaji berada di posisi ke-16 mengumpulkan 42 poin di musim perdananya di ajang Red Bull Rookies Cup menggunakan motor KTM RC 250R. Dan kalau kita lihat sebenarnya Mario Suryoaji cukup berpotensial ketika di musim perdananya dia langsung bisa merebut 42 poin dan menempatkan dirinya di posisi 16. Kalau di musim 2020 juaranya adalah Pedro Acosta, disusul Ivan Ortola di posisi kedua, David Munoz di posisi ketiga, dan David Alonso di posisi keempat. Daniel Holgado di posisi kelima, dan David Salvador di posisi keenam, Daniel Munoz di posisi ketujuh. Mario Suryoaji di musim 2020 dia cukup ada peningkatan karena posisinya cukup naik dari posisi 16 ke posisi 11 dengan mengumpulkan 65 poin. Bu Asri berada di posisi 20 di musim 2020. Oke, bagaimana kalau kita lanjutkan Red Bull Rookies Cup untuk musim 2021? Karena masih hangat banget. Kita tahu juara 2021 adalah pembalap asal Kolombia yaitu
David Alonso. David Alonso mengumpulkan 248 poin, disusul David Munoz, Daniel Holgado di posisi 3, Ivan Ortega di posisi 4, Daniel Munoz di posisi kelima, Diogo Moreira dari Brazil di posisi ke-6, Buasri dari Thailand berada di posisi ke-8. Dan kalau kita lihat, Taiyo Furusato dari Jepang berada di posisi ke-11 dengan mengumpulkan 74 poin. Dan kalau kita lihat, Mario Suraji berada di posisi ke-16 mengumpulkan 53 poin, atau dia berada di posisi seperti di saat 2019 ya, dengan berada di posisi 16. Cuma poinnya jelas lebih banyak. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang singkat aja tentang klasemen akhir Gary Salim dan juga Mario Suraji di ajang Red Bull Rookies Cup, yang kalau kita nonton itu ajangnya sangat rapat banget dan sangat seru banget, karena memang untuk dilihat siapa yang terbaik dan cukup pantas untuk naik ke kelas Moto3 World Championship. Seperti itu aja sebenarnya. Dan kita tahu juara-juara Red Bull Rookies Cup juga sudah banyak yang pindah ke ajang Grand Prix dan menjadi juara juga di ajang Grand Prix. Kita sebut aja Johan Zarco, Joan Mir, Jorge Martin, dan juga banyak lah ya, kalau kita sebut satu-satu itu sangat banyak. Bahkan yang nggak juara di Red Bull Rookies Cup pun bisa cukup bersinar di ajang Grand Prix. Kita sebut Miguel Oliveira ataupun Brad Binder, dan masih banyak lagi itu nama-nama yang cukup terkenal di ajang MotoGP. Dan juara dunia World Superbike 2021 yakni Toprak itu juga pernah ikut Red Bull Rookies Cup di musim 2013 dan juga 2014. Dan kita tahu dia nggak juara atau juara umum Red Bull Rookies Cup, namun kedepannya di kelas yang lebih tinggi Toprak mampu membuktikan dia memang cukup berkualitas dan bisa juara World Superbike, yang kita juga tahu itu sangat sulit sebenarnya untuk seluruh pembalap di seluruh dunia. Musim 2022 kita punya wakil, yaitu Fadila Aditama. Semoga cukup bersinar dan cukup bisa mengambil pelajaran dan bisa bersaing dengan anak-anak di seluruh dunia, berlomba dan memenangkan ajang Red Bull Rookies Cup untuk diri dan juga Indonesia. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.